Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Pengajar. Kali ini kita masih melanjutkan BIMTEK Literasi dan Numerasi Modul 1 Konsep Dasar Literasi dan Numerasi, Materi 1B Konsep Dasar Numerasi. Miskonsepsi 1B1. Miskonsepsi konsep dasar numerasi. Pengantar. Dalam konsep pendidikan abad 21, murid dituntut untuk memiliki berbagai macam keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Keterampilan ini meliputi keterampilan berinovasi, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi, dan kecakapan hidup. Adapun kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, meliputi kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, critical thinking, kemampuan komunikasi, communication, kreativitas dan inovasi, creativity, dan kemampuan berkolaborasi, collaboration. Untuk mengembangkan kemampuan abad 21 tersebut, salah satu prasyarat yang harus dimiliki oleh murid adalah kemampuan literasi. Literasi merupakan kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat. Salah satu kemampuan literasi yang dianggap penting adalah literasi numerasi atau numerasi. Numerasi bukan istilah yang baru atau asing, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam penerapan asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemampuan numerasi juga menjadi salah satu aspek yang akan diukur. Selama ini, istilah numerasi banyak dikaitkan dengan pembelajaran matematika. Berbagai pemikiran dan pendapat tentang numerasi berkembang selama ini. Apakah numerasi mencakup hal-hal yang berkaitan dengan proses matematika saja? Selama ini banyak miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Berikut ini akan dibahas beberapa miskonsepsi yang muncul terkait dengan numerasi. Miskonsepsi 1. Mari kita gali pengalaman awal Bapak Ibu di sini mengenai miskonsepsi konsep numerasi. Untuk memudahkan menggali pengalaman awal Bapak Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang pertama kali muncul di benak Bapak Ibu ketika pertama kali mendengar atau membaca istilah numerasi? 2. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang numerasi? Tentang masalah angka. 2. Terkait dengan masalah soal menghitung atau matematika. Miskonsepsi 2. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disajikan berikut ini? Coba bagikan pendapat Bapak Ibu. 1. Apakah numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung? 2. Apakah numerasi adalah matematika? 3. Apakah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika saja? Tidak. Nomor 1. Nomor 2 juga bukan. Nomor 3 juga tidak.
Miskonsepsi 3. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang miskonsepsi yang disebutkan berikut ini? Coba bagikan pendapat Bapak Ibu. 1. Apakah level SMA tidak butuh asesmen numerasi? 2. Apakah dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi? 3. Apakah numerasi hanya identik dengan soal cerita? Nomor 1. Butuh. Nomor 2. Tidak. Nomor 4 juga 3 juga tidak. Miskonsepsi numerasi. Setelah Bapak Ibu berdiskusi mengenai pengalaman dan pemahaman awal miskonsepsi numerasi, selanjutnya Bapak Ibu silakan menyimak dan mencermati miskonsepsi berikutnya. Silakan refleksikan apakah sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Keterangan icon. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, plus untuk membesar kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Kita coba download miskonsepsi numerasi. Terima kasih materinya. Penutup. 1.
Selamat telah menawarkan pengalaman berdiri dan mengetahui miskonsepsi konsep numerasi. Selanjutnya Bapak akan mempelajari tentang konsep numerasi pada berikut. Konsep 1B 2 konsep numerasi. Di sini tidak ada tanda perlu yang kita cinta. Kita menuju ke studi kasus 1B 3 studi kasus konsep dasar numerasi. Studi kasus konsep dasar numerasi. Telah mempelajari miskonsepsi literasi dan konsep numerasi. Pada bagian ini Anda akan diberikan beberapa kasus yang berkaitan dengan numerasi. Diskusikan. Kasus 1. Pak Yoga memiliki 15 meter kayu. Dia ingin membuat beberapa buah rak buku. Setiap rak buku membutuhkan 4 meter kayu. Berapa banyak rak buku yang dapat dibuat oleh Pak Yoga? 2. 15 orang anak akan pergi ke sebuah toko buku. Mereka berencana untuk memesan taksi. Taksi tersebut hanya dapat membawa paling banyak 4 orang. Berapa banyak taksi yang mereka butuhkan? 3. Kegiatan jalan santai yang akan diselenggarakan di bulan Agustus akan menempuh jarak 15 km. Lintasan itu akan dibagi menjadi 4 sub lintasan. Berapa panjang jarak setiap sub lintasan? Pertanyaan apa yang menarik dari ketiga ilustrasi tersebut? 3. Terdapat 2 orang murid A dan murid B memberikan jawaban terhadap ketiga pertanyaan tersebut. Murid A menjawab pertanyaan A, B, C dengan jawaban yang sama yaitu 375, sementara murid B menjawab untuk pertanyaan A dengan jawaban 3 rak buku, pertanyaan B dengan taksi, dan pertanyaan C dengan 3,75 km. Berdasarkan jawaban kedua murid tersebut, manakah menurut Anda yang memiliki kemampuan dengan numerasi yang lebih baik? Studi kasus numerasi. Murid B memiliki kemampuan numerasi yang lebih baik. Cetak biru artinya materi untuk 1B konsep dasar numerasi sudah selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.